Oke, ini dari materi yang lalu, sebenarnya ini dari sejak materi design thinking, kemudian kemarin kita bahas tentang lean canvas, implementasinya seperti apa. Nah, ini kali ini kita akan coba implementasi realnya ya, contohnya seperti apa, dan mungkin akan lebih mudah juga ketika ini nanti sambil dari kalian juga bisa lihat membandingkan dan apa yang sudah kalian kerjakan. Lalu mana pen? Nah, ini sebenarnya yang dari materi sebelumnya kemarin ya, ada contoh bagaimana kita menerapkan Lean Canvas ini ini contoh kasusnya Sangu yang ya ini kalau mungkin sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu mungkin ini sangat fenomenal gitu, sangat sangat inovatif, tapi kalau sekarang ya sudah lewat masanya karena ini kan sebenarnya menggantikan uang tunai ya. Nah, sekarang dengan kita dari bank saja kita sudah punya QRIS, QR scan gitu, QR code. Kemudian ada lagi yang mau pakai Shopee, mau pakai OVO, mau pakai GoPay juga semuanya kita udah bisa cashless. Nah, sebenarnya ini bahkan OPJ juga sekarang pembayarannya sudah bisa pakai macam-macam tadi ya, bayar SPP itu. Nah, ini mungkin sekarang tidak lagi terlalu relevan, tidak terlalu inovatif, tapi kita lihat dari sisi ini yang kemarin ada beberapa yang bertanya, sudah saya jawab juga, tapi nampaknya ada yang lain juga bertanya dan kurang lebih eh, lebih ke sebenarnya setiap kolom ini isinya apa saja sih? Ya nanti sambil dilihat ya, saya kan kita sambil review bareng-bareng aja. Nah, kita mulai biasanya memang kita mulai dari dua kelompok ini, dari problem dan ada customer segment. Di mana problem ini semakin kita spesifik akan semakin mudah juga untuk kita menetapkan kita mau bikin apa sih sebenarnya. Kembali dasarnya ini kita bukan dari yang namanya kita membuat konsep wirausaha ketika kita mencari problem kemudian kita mengusulkan solusi. Ini sebenarnya lebih dominan dari sisi kritisnya kita melihat problem yang ada. Sisi ide, sisi kreativitas juga dibutuhkan, tapi tidak diumbar semuanya seperti pokoknya kita maunya bikin ini ya. Kata kuncinya nanti design thinking. Design thinking itu eh, apa? Ketika kita bicara solusi, solusi itu kadang-kadang tidak sama dengan maunya kita. Kadang-kadang atau bahkan seringkali solusi itu bukan apa yang kita maui, ya, tapi solusi adalah ya pasti problem solving berangkatnya dari itu. Nah, tipikal yang kemarin pertanyaan juga existing alternatif itu apa? Existing alternatif itu kita bisa bilang problem ini berangkat dari eh, apa? Problem ini bisa berangkat dari sesuatu yang memang dari yang kita temukan saat ini fresh atau bisa juga sebenarnya itu sudah ada sejak lama gitu dengan problem itu sudah ada alternatifnya atau sudah ada alternatif solusinya. Tapi mungkin alternatif solusi itu belum tuntas. Sebagai contoh, ini yang selalu saya suka pakai, saya suka ambil gunakan contoh yang untuk membahas ini adalah contohnya Gojek. Ketika kita bicara ketika kita bicara Gojek, maka saya lihat ini dari sudut pandang Gojek ini kan ada masalah dengan transportasi kan, transport, ojek, dan ojeknya ini biasanya ada masalah dengan harga, kemudian ada masalah dengan safety, gitu. Masalah ada di sini dan masalah yang memang real sendiri adalah ketersediaan motor
ojek ini ada di mana gitu. Masalah ada di masalah jasa ojeknya, ada masalah di harga, dan ada masalah di keamanan. Ya, ini masalah angkutan perorangan deh, angkutan bukan pribadi ya, tapi juga bukan umum massal. Angkutan tapi bukan perorangan. Nah, dari masalah kebutuhan ini, kebutuhan adanya angkutan ojek ini, sebenarnya solusi yang sudah ada, existing alternatifnya, nah dengan biasanya mungkin apa, ada yang pernah merhatiin masalah dari masalah harga, kemudian ada masalah safety, ada masalah akses dari ojeknya susah. Biasanya kalau kalian cari existing alternatifnya apa? Solusi yang sudah ada itu biasanya apa sih? Contoh Untuk Gojek sendiri, Pak. apa? Untuk yang masalah Gojek ini. Ya, masalah ojek. Nah, masalah ojek. Kita pakai contoh ini ya. Kan tadi misalnya saya udah nyatakan nih problemnya ada 3, harga tidak standar RP. Kedua ada safety. Yang ketiga susah nyari tukang ojeknya sendiri, ya kan? Nah ini sebelum adanya Gojek kan berarti sudah ada existing alternatifnya kan? Biasanya solusinya dilakukan dengan apa? Masalah-masalah ojek tadi. Pangkalan ojek? Pangkalan ojek ya. Ada pangkalan ojek. Satu pangkalan. Kemudian ada apa lagi? Biasanya Telepon Pak, telepon pribadi. telepon pribadi, ya kan, pakai HP. HP berarti direct ke tukang ojeknya kan. Ada Iya. terus Langganan, apa? Pak. Apa? Langganan ojek. Ya oke, ada HP. Ini berarti langsung ya direct ke customer. Ada lagi yang mungkin sedikit lebih advance, yang agak diatur dikit. Si pangkalan itu selain tempat nongkrong, biasanya ada koordinatornya kan, ada base-nya, ada bosnya lah gitu. Istilahnya ada apa, tukang ojek seniornya lah, dia yang nanti bagi-bagi gilirannya siapa. Gitu. Terus apa, kan sudah mulai diatur seperti itu. Jadi kalaupun nyari masalah ojek pangkalan itu biasanya tukang ojek tidak semuanya punya handphone misalnya, atau punya handphone tapi nggak punya pulsa. Nah biasanya dibantu oleh si Koordinator. ada koordinator yang ada di pangkalan itu. Nah itu kan existing alternatif ya. Nah tapi ya itu tadi tetap existing alternatif tetap menyisakan masalah, yaitu masalah harga, duitnya apa, masih belum terjamin. Terus bisa jadi masalah ojeknya juga, kalau di pangkalan cuma ada 10 sedangkan pelanggannya ada 20, ya pasti nggak dapat juga kan. Jadi tetap menyelesaikan tetap menyisakan masalah lain. Belum lagi soal safety. Entah safety lah, entah cleanness-nya lah, kebersihannya. Nah, masalahnya kan ini sudah ada solusi sementara tapi tetap masih menyisakan. Maka dengan itu tadi si Gojek melihat dia punya teknologi kan. Nah, teknologi ini dia manfaatkan. Jadi membuat sebuah apa ya? Sebutnya tuh saya nyebutnya portal deh, entah portal lah, entah aplikasi kayak gitu, yang dia mengumpulkan satu layanan satu layanan dalam satu tempat. Itu solusinya. Ya kan? Terus saya nggak tahu lah unique value proposition-nya Gojek, mungkin bisa kalian cari apa jualannya. Saya dengan pergi kemana saja cuma dengan jempol. Semuanya ada di ujung jari. Dari order sampai bayar. Nah ini kan unique value proposition. Itu yang ada lagi harga yang pasti. Dulu kan jualannya gitu kan. Harga pasti lebih murah. Nah, inilah unique value proposition yang akhirnya Gojek
dan Uber atau Grab itu dia bisa membunuh taksi konvensional, bisa membunuh angkot. Ini tadi unique value proposition apa? Bersih, terjamin, pasti, harga jelas, relatif lebih murah, relatif ya. Tapi ya ini killernya. High level konsepnya yang tadi. Semuanya ada di pergi kemana saja hanya dengan gerakin jempol. Nah, itu kan high level konsepnya. Itu ya, itu contohnya. Terus, waduh coret-coret gue banyak kan lagi. Bersini gimana nih? Iris. Oke, gue lanjut lagi. Kemudian, nah ini unfair advantages ini ini adalah sesuatu yang memang dimiliki. Jadi tadi saya ngobrol sama siapa? Evita ya. Unfair ini adalah sesuatu yang istilahnya given lah. Itu ada di dalam diri kalian atau di dalam usaha kalian. Ya istilahnya kalau contohnya si Dim itu dia lulusan kampus apa sih? Lupa gue. Si Mas Menteri kita itu Oxford ya? Oxford atau Harvard? Ya entahlah itulah pokoknya kalau salah. Pokoknya kampus gaya itulah kampus orang. Nah, anggaplah misalnya si Mas Nadim ini, Nadim ini jebolan Harvard. Kebetulan di Harvard dia punya kesempatan untuk ketemu dengan banyak, ya Harvardnya memang jebolannya dia mengeluarkan banyak ekonom lah atau orang wirausaha atau gimana lah, dan selain itu juga dia juga punya akses, mungkin punya teman-teman karena dia kuliah di Amerika, dia bisa ketemu dengan orang-orang dari MIT, dia punya akses untuk ketemu kalau nggak salah Gojek itu salah satu ini tim IT juga orang-orang dari India gitu kan, yang memang punya sumber daya unggul gitu. Nah, ini jadi unfair-nya ketika Nadiem ini lulusan Harvard itu adalah unfair advantage, di mana masih jarang gitu kan ada orang yang lulusan Harvard yang mau buka usaha di sini, masih jarang. Mungkin cuma beberapa. Atau ada juga misalnya kalian kan dari sistem informasi ya, berarti urusannya kan database atau cloud computing system, cloud service. Kalau misalnya nih kalian punya kesempatan magang nih di Oracle atau siapa lagi yang urusan database atau itu siapa lagi? Kalian magang deh di IBM atau mungkin di mana lah yang memang sudah punya bekerja di bidang IT. Ketika kalian punya kesempatan seperti ini, kalian sudah punya jaringan, kalian sudah punya cara kerjanya, mungkin sudah punya pengalaman ngerjainnya sendiri. Ya, itu ketika kalian masuk di dalam kalian masuk ke buka layanan ini, datangnya ke kota kecil di Jawa Timur misalnya. Mana ya? Yang di pojokan itu apa ya? Jember gitu misalnya. Tapi Jember gede juga kotanya. Ya pokoknya misalnya kita datang ke satu daerah lah yang masih di situ belum ada persaingan ininya. Kalian membawa embel-embel ini tadi, artinya kalian sudah punya unfair advantage. Jadi kalau kalian buka layanan, misalnya kasih servis ke Pemda di kota Jember, kalian sudah bawa embel-embel ini, ya sudah kalian sudah menang langkah. Itu unfair advantage. Ya. Tapi kalau kalian punya semua yang tadi problem kalian kalian punya ide kalian merencanakan nanti akan bagaimana itu adalah masuknya di kolom solution. Ya, kalau channel saya kira seperti ini channel ini kalau dilihat si Gojek itu dia punya kerjasama dengan bank, ya kan? Dia punya kerjasama dengan bank untuk nyimpan duitnya GoPay. Kemudian dia ada kerjasama dengan driver sendiri. Lalu ada lagi dengan dia punya channel ini channel termasuk ya dia punya ikatan dengan vendor, misalnya dengan vendor makanan, ya kan? Jadi dia bisa membentuk istilahnya entah makanan lah, entah
yang jual apa sih, minimarket gitu kan, supermarket. Akhirnya semua layanannya itu bisa memastikan duitnya muter di sini. Itu channel. Apapun yang bisa dipakai untuk memberikan layanan dia kepada si customer-nya tadi. Oke, nah kalau yang dua ini jelas ya, cost structure ini pasti ongkos, namanya cost ya, ngapain cost, pasti kita bicara ongkos, bicara Di materinya agak berbeda, Pak. apanya? Di materinya, di bahan materi, buka yang slide yang minggu kemarin, Pak. Kalau yang materi kemarin itu, pengertiannya itu hal seperti apa yang dapat membiayai bisnis Anda, dari mana sumber biaya yang Anda dapatkan, gitu, Pak. Cost structure. Lihat di bahan yang kemarin. Masa? Iya, Pak. Serius? Makanya agak sedikit bingung antara contohnya sama pengertian di materinya itu agak berbeda, Pak. Masa sih? Yang Iya, Pak. satu materinya itu bagaimana Ya. cara mendapatkan, di contoh Beda, Pak. kemarin. Karena sampel kan di situ ada cost structure, hal seperti apa yang dapat biaya. Oke. Tapi gini, kalau dilihat Ya. Sorry, saya salah mengutip poinnya berarti ya, ngasih penekanannya. Tapi maksudnya di dalam sampelnya, sebenarnya cost structure itu kan memang biaya ya. Berarti di slide yang lalu saya ada kesalahan. Tapi yang penjelasan di bagian, yang structure itu ada salah penjelasannya ya. Tapi kalau kita kembali ke ini, kita lihat di seksi ya. Tadi. Pokoknya ada dua, ada cost sama di sini ada revenue. Kalau revenue ini pasti sumber uang masuknya kita dari mana saja, perputaran ini mau dari mana saja. Ya. Jadi yang dikoreksi tadi penjelasan yang ada di slide yang itu ya, slide nomor 7 ya, cost structure itu hal seperti apa yang dapat kalau di situ sebenarnya dapat membiayai bisnis Anda, saya salah mengutip itu yang harus dibiayai dalam bisnis Anda. Biayanya itu Iya. apa saja. Gitu ya, clear ya. Lalu tugas yang udah dikumpulin gimana, Pak? Iya, Pak. Saya kemarin bikin Makanya. itu sambil lihat materinya juga, Pak. Oke. Kan tadi ada, kalau lihat di forum diskusi yang hari ini, saya udah siapin kan, ada poin apa dari tugas yang lalu yang bisa diperbaiki. Nah, kalian nanti bisa kasih notes di situ. Yang forum diskusi hari ini, oke? Jadi yang udah post itu tinggal dibenerin yang di forum diskusi hari ini? Itu. Ya. Ini saya yang terima kasih nih, malah diingatkan. Berarti ini slide ini saya miss. Mohon maaf ya. Oke, kita bisa lanjut? Lanjut ya. Nah, ini contoh tadi ya, kita review kurang lebih isinya di dalam link canvas itu poin-poin tadi ya. Sekarang kita akan lanjut. Nah, ini proses kreatif ya, kalau design thinking, ini contoh penerapannya. Kalau di sini yang namanya design thinking ya, kita ada pertama dari inspiration, atau sebenarnya lebih ke, kalau saya pribadi saya tidak menyebut itu inspirasi ya, tapi saya melihat dari proses definingnya ini. Wih, mana ini? Salah. Masih? Tunggu. Warna merah. Nah, saya menyoroti justru dari pertama, kita inspirasinya kita mulai dari
bukan dari berkhayal, bukan dari melamun, tapi kita define the problem. Kalau di sini misalnya ini contoh model bisnis dalam menghadapi corona, ya kita lihat dulu ya, impact-nya apa. Nah, untuk kita define ini sebenarnya ada banyak hal yang bisa digunakan. Seperti kemarin kita bisa, nanti ada empathy map, nanti ada lagi yang pakai visual map, kemudian termasuk yang kemarin kita gunakan si user profile, itu salah satunya digunakan untuk menggambarkan ini tadi. Ya, kalau contohnya ini kan, ini kemarin juga ada beberapa yang bertanya dan saya berikan contoh kasus juga. Misalnya kalau untuk kerja di kantoran atau di yang sifatnya administrasi gitu, biasanya kita di kantor, kalau misalnya ada dengan corona ya, ada contoh setiap perusahaan tuh ada menemui masalah dengan pekerja berubah dari WFO menjadi WFO jadi WFH. Ketika WFH maka biasanya orang yang biasanya dia pakai cap jempol gitu kan, sekarang kita pakai cap jempol dan secara fisik ada di kantor gitu. Tapi ketika WFH maka kita sulit untuk mengontrol apakah karyawan ini benar-benar bekerja atau tidak. Nah ini contoh bagaimana kita menggambarkan problem yang terjadi. Terus ada misalnya ide implementation ini kan bisa ada macam-macam ya. Kita bisa pakai sebenarnya kayak kemarin itu kita bisa bikin kuadran, kita mencari solusi yang mana yang paling, waktu yang kemarin saya jelasin ya, ketika desain tinggi kan kita bisa cari yang mana yang paling inovatif dan bisa diproduksi. Misalnya kita cari yang di kuadran yang di sini. Ada lagi yang kita solutif tapi tidak terlalu inovatif. Ada juga yang ide ngasal. Kita punya, waktu kita bikin pakai brainstorming, kita punya ide yang luar biasa tapi tidak mungkin direalisasikan. Ada juga yang di sini idenya luar biasa tapi juga tidak mungkin direalisasikan. Nah ini salah satunya juga dengan menggunakan mapping. Kemudian nanti kita bisa netapin ketika kita kita sudah punya ide, kita bisa buat namanya ideation implementation. Ini saatnya dengan bentuk prototyping. Jadi prototyping ini misalnya ketika kita membuat sampel atau bikin simulasi proses kerja, atau kalau kita bentuknya barang ya kita bikin demo. Kayak kemarin ada yang bikin punya ide bikin masker awalnya cuma masker medik, kemudian ada juga yang bikin masker fashion. Nah, kita bikin model, kita bikin sampel, kemudian dites. Nah, itu kan bentuk contoh ideation dan implementation. Sampai akhirnya kita evaluasi kan. Nah, ini contoh ketika kita memetakan corona pada elemen bisnis pada umumnya. Nah, ini contoh penerapannya kalau kita lihat di sini secara segmen, mengalami penurunan daya beli, mobilitasnya berkurang, lalu ada orang takut, fobia sama virus, lalu ada juga yang ini kalau pendekatan dari BMC ya, bisnis model canvas, tapi kurang lebih isinya juga kita akan melihat seperti ini. Kemudian nanti apa yang ada di kanan tadi kita bisa lihat. Nah ini kalau misalnya kita masih ngacunya ke bisnis model canvas ya, kita lihatnya antara key partners dengan key activities. Tapi kalau kita melihatnya tadi dari yang kalau kita lihatnya dari yang lean canvas, maka kita lihatnya dari customer segment, early adopters, ini dengan problem. Kita berangkat dari sini. Jadi problem, solution, key matrix ini adalah satu grup, nanti diadunya dengan yang ada di sini. Customer segment, ada advantage, dan dengan channel.
markernya nggak kelihatan. Ya, jadi kalau kita di link kanvas, ini adalah kelompok sebelah kiri, 3 hal ini tadi. Ini adalah 3 hal di kelompok sebelah kanan. Oke, nah di tengah-tengah ya nanti kita akan cari, nanti di materi sesi berikutnya kita akan bahas tentang unique value proposition ini. Saya akan masuk ke ya ini sebenarnya sama sih ketika kita ngomongin BMC atau LC ya, pokoknya kanvas lah ketika kita bikin mapping, activity-nya seperti apa, problemnya seperti apa yang muncul di sini, kayak gini kan ada, kalau kita di BMC kan ada key activity dan ada key resource. Nah, ini sebenarnya juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab ketika kita bikin kemarin namanya ada user profile. Ya, dari user profile ini kan nanti kita bisa gambarkan hariannya seperti apa sih kegiatannya, lalu ada apa yang memudahkan atau apa yang hal yang menyenangkan yang dialami dan apa yang jadi perjuangan dari si user kita ini. Kemudian nah, kalau prosesnya kita tadi ya misalnya dengan kalau kita pakai visual map-nya dari business model canvas, ini dari customer segment kita melihat ada penurunan daya beli, ada mobilitas, penyempitan prioritas, ada virus, takut sama virusnya gitu. Dan di sini ada customer relationship di mana kita lihat antara personal dan online relationship jadi meningkat. Lalu channel yang ada misalnya dari yang awalnya mulut ke mulut sekarang sudah bergeser ke bentuk versi online ya. Walaupun ini sama saja mulut ke mulut, tapi kalau yang dulu kan kita ngomong langsung ketemu di kantor, tapi di sini kita bisa pakai grup WhatsApp atau bisa juga sekarang pakai Instagram atau mungkin ada yang Twitter atau yang apalah itu. Dan kalau dulu bisa langsung diserahin, diantar langsung, nah sekarang semakin bergeser dengan kurir. Ya. Nah ini yang kita bisa lihat pergeserannya. Jadi, kalau dulu bentuk transaksi atau ketemunya antara kalau dulu kan biasanya ada pasar ya. Kayak kita mau beli baju, orang lihat di sini ada mall, ini ada pasar. Kemudian di sini ada penjual, di sini ada pembeli. Semuanya taruhnya di sini. Interaksinya ada di dalam mall. Tapi ketika kita menjalani bentuk usaha di masa pandemi ini, ya konsep mall ini sekarang sudah bergeser. Bukan lagi tempat transaksi itu, karena yang namanya transaksi sudah bisa dilakukan secara direct antara pemilik jasa atau pemilik penjual barang dengan si konsumennya. Nah ini yang sekarang sudah terjadi di masa pandemi. Makanya kalau kita lihat modelnya masih model yang dulu, ya pasti sudah tidak bisa ditawarkan lagi. Terus tadi ya, sebenarnya yang nanti akan masuk kita lihat bagaimana membentuk si value proposition. Kalau tadi nilai misalnya kayak dulu orang mau makan atau mau bepergian, semuanya juga mereka yang penting suka-sukanya aja lah gitu, mau pergi kemana juga cuek-cuek aja. Tapi di masa kini ada nilai yang dulunya tidak dipedulikan tapi sekarang jadi sangat penting. Contohnya soal higienis, hygiene, semuanya harus bersih, semuanya harus, makanan harus sehat, steril, aman. Dulu orang malas olahraga, sekarang mau nggak mau malah jadi semenjak corona pandemi terjadi, orang malah jadi lari sepeda atau jogging makin banyak, katanya begitu. Ya, terus dulu orang bisa belanja nyetok untuk jangka panjang, tapi sekarang karena
pergeseran udah seperti itu ya, bisa jadi kebutuhan primer jangka pendek seperti makanan lebih diminati. Jadi nggak mau nyetok lagi deh, yang penting apa, kita cari makan langsung aja pesan yang udah jadi. Kalau dulu kan suka belanja bulanan, nanti ke mall lagi, nanti kapan nyetok untuk berapa lama gitu. Dan ada di sini kebutuhan sekunder dan tersier seperti yang terkait dengan barang mewah, perjalanan wisata atau kendaraan menurun drastis. Nah, ini sekalinya apa tadi ya, sekalinya ada pandemi, orang yang penting tadi bergeser ke arah tontonan atau arah yang mungkin makanan atau yang memang langsung dinikmati. Oke. Nah, sekarang ketika kita melihat tadi ya, apa, tadi ada problemnya dari aktivitasnya, kemudian hal-hal apa yang berkaitan dengan value. Nah, di sini ini kita bisa angkat ya, apakah apa, value apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bisa dipenuhi oleh kita. Dan kembali lagi ke diri kita sendiri. Ingat waktu di awal ya kita punya konsepnya apa? Effectuation kan? Effectuation, di mana semuanya pasti kita mulai dari yang pertama adalah apa kemarin? Bird in hand. Kita mulai dari sini dulu. Ya. Dari apa yang kita punya yang bisa mengikuti kebutuhan si calon atau target user kita. Kalau misalnya itu bisa dipenuhi, ya berarti ini yang tetap kita jalanin. Tapi kalau kita ngomongin tentang tadi shifting, misal kita udah punya jasa atau service, ketika ada perubahan dari masa pandemi, bagian mana yang mau di switch, termasuk ya kami ya di UPJ kita sebagai apa dosen yang sebelumnya mengandalkan kuliah praktikum semuanya ada di lab, kuliah teori juga ada di aula. Ketika kita menjalani pandemi, ya mau nggak mau kita switch semua kuliah arahnya kalau teori dijalankan dengan online dan juga bentuknya hybrid atau bahkan sama sekali asinkronus gitu. Sedangkan prioritas yang kita tatap muka dilakukan hanya untuk kuliah-kuliah yang praktek. Nah ini salah satu bentuk yang namanya kita menyesuaikan diri. Ketika kita melihat seperti ini, nanti kita kan apa, ada problem dan kita lihat value seperti ini, nanti kita akan bisa lihat apa, supaya mahasiswa ini kalau kita ngomongin mengikat ya, kalau kita bicara mengikat di dalam perkuliahan, supaya mahasiswa tetap bisa semangat kuliah, supaya mahasiswa tetap bisa selain semangat tapi hasilnya juga nilainya tetap bagus, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa jamin, dan bagaimana untuk misalnya meningkatkan fasilitasnya atau mungkin dari layanannya atau mungkin cara kerjanya, itu yang kita bicara dari value proposition. Oke. Nah, ya kalau secara dampak tadi ya cost structure ya pasti dari yang sebelumnya kita misalnya bicara di perusahaan, cost-nya mungkin sebelumnya lebih ke apa, listrik di gedung atau transportasi untuk karyawan atau operasionalnya. Tapi ketika terjadi pandemi, maka bentuknya bergeser, cost-nya lebih ke penggunaan data, lebih ke koneksi internet atau untuk hiburan online, plus makan, jajan. Karena untuk meredakan stres ya pilihannya antara nonton sama nyamil. Nah itu jadi cost structure. Ya. Ada juga yang tadi misalnya apa, revenue stream-nya tadi bergeser. Tadi kita tidak bisa terima dari jualan langsung, maka kita bisa cari, kita harus tetap ini pemasukan tambahan ini dari mana supaya ini tetap bertahan atau minimal tidak kolaps lah. Oke, nah ini saya coba langsung lanjut aja ya ke bagian yang
Oke. Sesi yang kedua ini yaitu tentang value proposition. Beberapa materi nanti saya skip aja. Nah, ini kita bahas tentang value proposition. Saya akan, kalau ya ini contohnya lah ya. Ini kayak sekarang apa? Mungkin bisnis atau usaha yang franchise yang sudah tingkatnya gede, bahkan kayak kemarin apa sih yang tutup, Giant gitu ya. Giant tempatnya sudah seramai itu, jualan barang yang dibutuhkan oleh banyak orang, atau Matahari yang seperti itu. Tapi promonya sudah gila-gilaan, tapi pada akhirnya juga tetap kehilangan pasar juga. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi gitu kan. Nah, ini sesuatu yang mungkin bisa ada pergeseran, tapi ketika kita ngomongin ya misalnya punya rencana usaha atau mau bikin layanan, rencana usaha itu bisa berupa barang, jualan barang, atau juga jualan jasa. Nah, yang dilihat sebenarnya bukan hanya soal invest, tapi bukan hanya soal kualitas barangnya, tapi kita akan bahas dari sisi value proposition-nya ini. Ya. Oke, saya nggak akan bahas terlalu jauh tentang definisinya. Ini Osterwalder yang bicara tentang bisnis creation kemarin. Value proposition terdiri dari gabungan produk atau jasa tertentu yang melayani kebutuhan segmen pelanggan spesifik. Ini ya, saya selalu ulang, pelanggan yang spesifik yang manfaatnya dapat ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Ya, kita bicara apa tadi ya, bisa produk atau jasa tertentu. Oke. Nah, value proposition ini adalah alasan mengapa pelanggan memilih kita dibandingkan yang lain. Salah satunya adalah yang baik ya, adalah manfaat yang menyelesaikan masalah pelanggan. Masalahnya apa ya tergantung dari kita nembaknya sih. Contohnya kalau orang pengen kopi ya masalahnya berarti ya dikasih kopi. Kalau orang lapar itu masalah, solusinya berarti dikasih makanan. Tinggal nanti yang bedakan adalah misalnya kopi, sama-sama minum kopi, tapi kenapa kopi yang A berbeda dengan kopi yang B, yang A berhasil, yang B gagal. Value-nya berarti bisa jadi ada di pertama, bisa saja dari sisi barangnya nih. Aduh, ya ampun, hilang lagi. Bisa jadi dari sisi rasanya lebih, atau mungkin tempat rasanya biasa, tapi tempatnya yang enak, atau mungkin harganya, atau mungkin apanya lah itu. Ya. Ini tadi yang kita bisa bilang value. Value itu bisa berupa rasa, bisa berupa tempat, bisa berupa harga, bisa berupa itu tadi, bisa barang, jasa, kondisi apapun itu. Ya. Nah, ini contoh ketika kita bisa lihat value proposition yang dipakai contoh tadi ya, yang sering diangkat oleh baik dari kalian juga ada di beberapa tugasnya. Value proposition nyebutnya misalnya highest quality product available, kualitas tinggi, atau harga murah, teknologi paling canggih, ya, biasanya itu. Best technology in industry. Nah, ini istilahnya semua orang bisa bilang itu kan, kecap nomor 1. Bahasanya gimana sih, gue lupa. Nah, semua kecap nomor 1, gitu. Semua saus nomor 1, ya semua baju paling ini, ya semua orang pasti bilang kita adalah yang terbaik. Tapi ya itu tadi, semua orang bisa bilang gitu, ya istilahnya semua orang bisa ngegombal gitu. Nah, tapi akan berbeda dengan ketika kita lihat contohnya si Domino Pizza. Domino Pizza ini juga fresh, hot pizza delivered to your door in 30 minutes or less, or it's free. Ini kalau ini Domino Pizza mungkin di asalnya ya, bukan di kita. Ya, karena kalau di sana spotnya sudah banyak, kurirnya cepat, trafiknya nggak terlalu parah gitu. Jadi salah satu jualannya adalah
dalam waktu 30 menit sudah sampai ke pelanggan. Ada juga yang kemarin ada banyak lah, misalnya kalau beli barang yang nggak sesuai atau bajunya rusak, uang kembali atau diganti baru. Itu kan sesuatu yang memang istilahnya gombalannya juga lebih mengena daripada kita bilang barang terbaik, harga termurah, kualitas tercanggih. Contoh lain, MM. MM ini the milk chocolate melts in your mouth, not in your hand. Nah, kira-kira kalau dari MM ini, lihat nggak? Dia menawarkan unique value proposition seperti ini. Melts in your mouth, not in your hand. Problemnya apa yang dihadapi ketika kalau misalnya dia bisa muncul dengan value proposition seperti ini? Problem apa yang ditemui? Ya mungkin ada pada kompetitornya. Coklat yang lain mungkin mudah meleleh saat dipegang. Itu tadi. Coklat yang lain mudah meleleh waktu dipegang. Ya, sedangkan si MM ini dia bilang mau ditaruh dimanapun, pokoknya dia luarnya emang gitu kan. MM luarnya keras, tapi begitu masuk dalam mulut dia langsung mencair. Nah ini dia benar-benar menyasar seperti itu. Nanti atau ada contoh si sosro gitu kan. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Terus ada yang menarik juga kemarin produk Bon Cabe. Ini baru dibahas baru sekitar berapa hari yang lalu deh. Bon Cabe kan misalnya Bon Cabe ini dia menyasar biasanya sambal. Sambal itu kalau nggak sambal saus atau sambal dadak gitu kan. Nah, saat Bon Cabe muncul, ini masih belum ada yang main di sambal bubuk. Kalaupun ada, kompetitornya itu cuma si Indomie kan. Nah, si Bon Cabe dia melihat peluang itu, makanya dia bikin cabe bubuk dengan beragam level. Lalu supaya dia bisa ngeluarin slogannya apa? Makan biasa, makannya biasa aja, tapi pedesnya luar biasa. Dan di sini dia angkat dengan iklan yang misalnya iklan cuma nggak di restoran, nggak di tempat yang aneh-aneh, tapi bahkan makan di tempat nasi goreng atau makan bakso dengan ditemani si Bon Cabe ini. Itu. Ya, ini contoh value proposition yang antara yang lemah dan yang kuat. Makanya kalau nanti teman-teman mau coba ini, please coba kita gali nyari value yang lebih spesial itu seperti apa sih. Nah, ketika kita ya ini tadi manfaat ini gimana sih dalam value tadi dengan usaha kita. Ya, yang pertama memang dengan kita ya pasti ada rincian keunggulan produknya. Poin-poin yang mendatangkan manfaat itu apa? Ini, tapi ini paling dasarnya gitu. Terus ketika kita sudah ketemu ini, apa yang membedakan dari ya ini, makanya ada uniknya kan. Apa yang membedakan dengan kompetitor lainnya? Uniknya apa sih? Kemudian ada yang memang sesuatu yang eksperimentalnya. Kalau sekarang sudah mulai banyak kan kopi enaknya minum pakai gula aren, tapi ada yang mungkin kalian punya idenya kopi dengan mau bikin pakai rasa buah, atau mungkin ada kopi rasa obat atau kopi rasa sendirilah gitu. Ya, ini sesuatu yang jadi pembedanya. Jadi biasanya berangkat dari kebaruan produknya, bukan produk, aduh ini belum diganti lagi, produk, kebaruan dari produknya. Jadi ketika tidak ada kompetitor yang lain, ini sudah jadi value proposition. Ya contoh di Indonesia kan Gojek itu muncul sebelumnya ada Uber ya, tapi Uber kan dia spesifik di Uber ketika pertama masuk ke Indonesia itu dia hanya di mobil kan ya. Iya. Uber lawannya taksi.
ya. Terus yang jadi masalah adalah ojek. Lawannya ojek siapa? Muncullah Gojek. Dia muncul pertama kali yang jasa nebeng angkot motor, angkutan motor. Walaupun kemudian ada Uber habis Gojek terus ada Grab ya. Habis Gojek, Grab, belakangan si Uber juga ikutan masuk di segmen motor. Walaupun akhirnya Uber dimakanlah sama Grab. Nah, tapi ketika Gojek muncul pertama kali, walaupun sekarang sudah mulai bersaing dengan Grab ya, tapi Gojek ini sudah jadi ada unsur kebaruannya. Yang kedua tadi sisi harga. Nah, sisi harga ini sebenarnya ini saya kurang setuju juga sih. Ada yang bisa berani bilang biasanya paling murah itu ketika paling mudah ketika mematok harga yang lebih murah. Cuma kalau ini terus-terusan yang diangkat, ya lama-lama kan pasti akan capek sendiri kan, karena kita tidak bisa ngejar kualitasnya. Ketika ini sudah tercapai, misalnya masuk, ini paling baru, kalau bukan paling baru, ini lebih murah. Nah, kalau ini sudah murah, sudah masuk ke pasar lagi, kita bisa mainkan di, ini yang unik, ketika sudah punya uniqueness ini, mau harganya beda Rp100 sedikit lebih mahal gitu, tapi ada keunikannya, nah ini sudah jadi nilai jualan. Nanti kita bisa lihat lagi ada di kinerja atau performance. Ini kalau saya pakai contoh antara Gojek sama Grab kan dulu sempat yang jadi persaingan misalnya kinerja itu misalnya apa ya? Sama-sama ngomongin tentang diskon. Yang Gojek diskonnya lebih besar, yang Grab varian diskonnya lebih banyak, tapi nilai diskonnya mungkin lebih kecil. Nah, itu kinerja. Ya. Atau persenannya lebih besar tapi kilometernya dibatasi atau rupiahnya dibatasi. Nah, itu adalah kinerja. Yang berikutnya adalah faktor kemudahan atau accessibility. Nah, ini kayak ada orang misalnya sekarang untuk instant messenger ada instant messenger itu ada SMS, terus ada WhatsApp, ada apa lagi sih? Line, Pak. Line, oke. Ada Line, terus ada Telegram, ada macam-macam gitu kan. Nah, sebenarnya sama kan, semuanya itu fungsinya adalah instant messenger. Jadi pesan singkat, tapi ada lagi IG gitu kan. IG Instagram. Di antara semua ini kan pasti yang dicari adalah sisi kemudahannya kan. Ketika ini mudah diakses, kemudian semakin banyak orang yang menggunakan, artinya aksesnya juga jangkauannya lebih luas, maka itu akan punya peluang untuk dipakai oleh lebih banyak orang. Oke, lalu kenapa Nadifah Yasmin? Iya, Pak, saya ingin tanya apakah untuk faktor kemudahan itu sendiri bisa dinilai dari tampilannya juga? Oke. Tampilan kayak aplikasinya gitu, Pak. Nah, kalau kita sudah bicara barang ya, barangnya sudah ada nih. Barangnya sudah ada, anggaplah sama-sama tadi kan, kita punya aplikasi yang untuk video meeting. Ini yang sekarang bersaing ada 3 nih sebenarnya. Yang pertama ada Zoom. Kemudian ada apa lagi? Google Meet. Kompetitornya? Ya, Gmeet. Satu lagi? Teams. Microsoft Teams. Teams ya. Microsoft Ya, Teams. Microsoft Teams. Oke. Nah, ini kan tadi sisi tampilan ya. Kalau tadi siapa nanya? Nadifah. Nadifah ya. Nadifah nanya. Nah, kalau kita udah bicara barang tadi tampilannya berarti ngomongin ke UI atau UX-nya gitu kan? Ya, jadi interoperability, jadi lebih mudah dipakainya. Nah, itu berarti barangnya sendiri sudah ada gitu. Baik, kita pakai contoh si Zoom, Gmeet sama Teams. Barangnya sudah jadi, barangnya sudah ada. Barulah kita bisa ngomongin tentang tadi desain visualnya, tampilannya kayak apa.
ini dengan syarat barangnya sudah launching. Tapi sebelum orang memutuskan lu mau pakai Zoom, lu mau pakai Jmeet, lu mau pakai Teams, ada nggak saringan awal itu ada di mananya? Sebelum ngomongin tentang visual, tentang desainnya tadi. Saringan awalnya ada di mana? Sampai orang bisa memilih kinerja. Oke, bisa kinerja. Saya bisa taruh di bawah. Accessibility itu terkait juga dengan apa? Biaya Pak, biaya. Dolarnya. Ya. Oke. Ya. Makanya biaya. Jadi antara apa? Kan kita lihat ya, Teams, Microsoft Teams itu dia hanya bisa kalau orang pakai Microsoft yang dia bisa Teams itu kan Office 365 kan. Jadi kalau udah pakai 365 berarti dia udah ngomongin berarti urusan kantoran atau sekolah yang istilah banyak usernya. Nah, sedangkan Teams sama Gmeet ini juga sama-sama. Google juga punya kan, Google Drive kan. Ada Drive, ada GC, ada apa lagi sih? Itulah ada macam-macamnya. Ada Docs dan kawan-kawannya itu kan. Sedangkan kalau Teams, kalau kita mau pakai free-nya sangat terbatas. Sampai akhirnya walaupun fitur di Teams ini lebih kuat, tampilannya juga lebih apa? Sebenarnya ini lebih powerful, desainnya lebih oke, fungsinya user friendly, lebih macam-macam. Tapi pada akhirnya Teams, jujur ya sekarang kecuali kalau kalian punya modal, kalian lebih prefer pakai Teams atau pakai Gmeet? Gmeet Pak. Gmeet kan? Pak. Gitu. Ya. Jadi tadi ya ditanya apakah sisi tampilan barang itu menentukan accessibility? Iya, tapi itu tadi ada hal yang kita nggak bisa lepas nggak bisa langsung ke sini. Nanti ada juga batasannya di tahapan ini dulu nih. Sampai kalau sekarang dibilang Zoom ini apakah Zoom ini sebenarnya fungsinya paling terbatas kan? Karena dia sebenarnya hanya untuk videoan aja kan? Iya. Kita nggak bisa urusan dokumen, kita nggak bisa conference, kita nggak bisa macam-macam lah. Tapi ya itu tadi Zoom sangat simple secara dia fokusnya di performance-nya. Jadi kalau kita mau sharing screen gampang, kita mau share video gampang, kualitas videonya juga oke gitu. Dia jualan di performance-nya. Nah, kalau accessibility tadi Gmeet kita tinggal buka handphone, aktifin langsung jadi. Kita langsung browser udah ada di Chrome jadi. Kalau Zoom kita harus buka aplikasinya dulu. Ada. Nah itu loh, itu accessibility. Ya, masih gambaran ya. Oke. Saya lanjut ya. Iya, Pak. Ini tadi saya udah bahas ya, sebenarnya newness produk, kebaruan produk ini ya kayak kalian fanboy-nya iPhone gitu kan, seri paling baru atau seri punya iPhone atau punya Samsung, ada seri paling baru langsung dibeli. Nah, biasanya ini yang memiliki nilai ada unique value proposition-nya. Tapi ya sebatas itu tadi. Setelah barangnya berumur ya harganya akan turun. Harga paling murah tadi kan. Harga paling murah atau paling terjangkau dibandingkan yang lain, ya ini akan menentukan unique value proposition. Tadi produk paling unik ya kalian punya makanan atau punya baju atau ya apapun lah. Misalnya sepatu boot, sepatu motor gitu kan. Sepatu motor bentuknya gaya tapi dia tahan air, dia melindungi kaki dengan aman. Nah, itu keunikan sebuah produk ya. Istilahnya kalau bahasa itu apa ya? Niche. Unsur niche-nya ini akan menentukan bisa jadi unique value proposition. Kinerja tadi ya, yang saya sudah bahas, Zoom, Teams, sama Gmeet.
yaitu dibandingkan dengan pakai WhatsApp call, WhatsApp video, atau pakai Facebook yang untuk grup call-nya gitu. Nah, ini kan kinerja performance. Nah, kalau accessibility tadi kan, ini kalau tadi contoh yang saya pakai semuanya berkaitan dengan teknologi ya, tapi bisa juga kalian coba lihat accessibility dari sisi misalnya nih ada produk atau jasa yang tidak berkaitan dengan teknologi. Masalah accessibility ini bisa dari sisi tadi soal popularitas. Misalnya kalian kalian jualan jasanya jasa Starlink deh misalnya. Starlink dan kalian spesifik misalnya punya program kerjanya adalah kalian menyasar dimanapun ada proyek pembangunan perumahan. Nah, ini karena kayak tadi, kalian punya jasa jualan kopi saset juga nggak masalah, ya kan? Kopi saset, tapi yang pasti kalian pengen memastikan semua tukang, ya kalau kalian lihat ini kan, tukang bangunan mengkonsumsi kopi saset dari produk kalian. Artinya itu adalah accessibility. Ya. Terus dalam program rencana kerja kalian misalnya kalian menyasar di mana setiap ada pembangunan perumahan. Ini dulu terjadi dan kayaknya sekarang sudah mulai berkurang atau entah masih ada ya. Ada yang tinggal di daerah Gading Serpong, BSD mungkin? Ada yang rumahnya daerah Serpong enggak di sini? Enggak ada ya. Nah, di daerah Gading Serpong itu ada satu kampung, isinya rata-rata warga Madura. Mereka itu melihat peluang tadi. Gading Serpong waktu itu masih kosong, tapi lagi banyak dibangun, ada apartemen, ada klaster baru, perumahan baru, dan pastinya banyak pegawai-pegawai ini ya buruh bangunan lah. Nah, ada saya lupa namanya siapa waktu itu, Pak Haji. Dia satu kampung dia datangkan orang-orang dari semua daerahnya untuk berjualan sebagai Starlink ini. Dan Starlink ini ada sampai dia memikirkan ada vendor, bukan vendor, ada supply. Masalahnya kan biasanya kalau air panas, jadi dia kasih supply air panasnya. Kemudian konsumsi yang kencang kedua adalah supply rokok dan ya pasti supply minuman ya. Starlinknya ini. Ini ada dan ini dibuat jadi satu jaringan dan jaringan yang mereka tinggal di bukan satu komplek ya, satu kampung deh, satu blok, satu gang. Ada berapa rumah itu semuanya adalah pedagang kopi keliling atau kita sebutnya Starlink. Nah, ini tadi accessibility ya. Jadi memastikan bagaimana caranya supaya konsumen ini bisa mendapatkan produk kita. Ya. Percuma barangnya sebagus apapun ya kayak tadi. Starbucks kopinya mau seenak apapun, mau semahal apapun, tapi ketika misalnya dia tidak bisa sampai ke pelanggannya, maka accessibility-nya rendah. Oke. Nah ini kok 13? Harusnya 12 dong. Nah ini untuk menentukan, ini saya mungkin akan nyambung di materi minggu depan ya. Value proposition, nantinya kita akan punya namanya value proposition canvas, di mana canvas ini akan membagi dua, antara produk dan ada dari sisi customer di sebelah kanan. Di customer ini nanti kita pelajari ini apa yang mereka inginkan, apa yang mereka takuti, apa yang mereka butuhkan. Ini dari sisi customer. Lalu yang terkait dengan produk.
Ya, yang terkait dengan produk misalnya di sini ada pengalaman apa yang dijalani ketika memakai produk kita dan benefit atau keuntungan atau sisi kelebihannya ketika pakai produk kita itu apa sih? Lalu di sini ada fitur. Fitur apa atau bagaimana kinerja atau alat barang atau jasa yang kita berikan kepada customer. Nah, ini contoh dari isi value proposition canvas. Jadi ketika kita merencanakan kelebihan itu apa saja sih? Nah, ini sama ya, pasti semuanya nyambung dari apa yang di dalam business model canvas, business model generation and value proposition. Lalu kita prinsip design thinking ini juga kita terapkan dalam di sini. Hanya yang kita beri perhatian ini ada pada bagian ini. Informasi tentang apa yang sesungguhnya diinginkan oleh konsumen dengan mengidentifikasi pola nilai. Lalu kedua ada di sini customer pain and gains-nya. Ya. Jadi goal kita adalah menghilangkan pains dan empower atau meningkatkan gains-nya. Oke. Nah, ini nanti kita value proposition adalah bagian dari bagian dari model bisnis perusahaan organisasi. Jadi ini elemen atau strategi kita yang mencerminkan nilai perusahaan yang ditawarkan kepada pelanggan. Ini saya nyebutnya perusahaan atau bisa juga bisnis kita ya, barang jasa apapun itu. Dan di sini kita bisa memformulasikan poin pembeda produk kita dengan jelas apa yang membedakan dari sisi dari kompetitor kita, dan bentuknya persuasif, mendorong, dan pasti ini mendorong sales atau penjualan. Oke. Nah, nanti ada poinnya yang penting ada tadi ya, customer segment sama ada value proposition yang terkait dengan barang. Ya, ini terkait dengan produk yang di sebelah kiri ini. Nah, ketika kita menyusun value proposition ini, kita lihat nanti ada 6 hal yang utamanya ya. Jadi gain adalah apa yang diperoleh oleh customer kita. Oke. Lalu ada gain creators, ini adalah apa yang menciptakan ini. Kayak misalnya kita pengen ini yang dibutuhkan ya, gains-nya ini kita mobility atau mobilitas. Misalnya kita sebut seperti itu, kita bicara mobilitas. Gain creator-nya apa? Kalau kita bicara mobilitas atau pergerakan, kreatornya apa sih sebenarnya? Kalau ngomongin pergerakan berarti di sini apa? Transportasi. Ya. Misalnya kayak gitu kan. Nah, tinggal mobilitas tanpa batas atau mobilitas yang cepat. Nah, berarti di sini transportasi yang bagaimana? Itu. Ya. Apa yang diperoleh? Ya. Kalau misalnya yang dibutuhkan adalah mobilitas kilat atau mobilitas tinggi, maka gain kreatornya adalah transportasi terbebas dari macet. Lalu yang berikutnya adalah jobs. Jobs ini adalah kebutuhan atau pekerjaan yang dilakukan. Misalnya ini bisa kita bicara satu konteks yang sama dulu ya, bidangnya kita batasi dulu. Misalnya kalau tadi ngomongin tentang mobilitas, jobnya misalnya saya bicara soal delivery. Jobnya ini misalnya ada express delivery, delivery product.
Delivery. Nah, delivery di sini delivery goods gitu, mengirimkan barang. Servisnya, servis apa yang kita berikan? Fast delivery. Ya, jobsnya. Jadi apa? Sorry, saya salah apa ya? Mengirimkan barang gitu ya. Kirimkan barang kepada pelanggan, jobsnya. Ini yang jadi kebutuhan atau pekerjaan yang emang kita lakukan. Goods-nya disampaikan kepada pelanggan. Lalu di sini ada servisnya adalah jasa pengiriman. Kemudian ada pains. Pains-nya adalah kesulitan. Kesulitannya misalnya harus kirim-kirim, harus angkut-angkut. Ada lagi misalnya masalah di packing, dia harus kemas-kemas atau dia harus ngambil apapun lah gitu. Di sini pen deliver-nya misalnya kita berikan jasa packing gratis. Ya. Kita bicara tadi misalnya ini adalah pedagang, ini nanti yang jasa kurir. Nah, kalau kita bicara bahasa pedagang sama kurir, maka ini kan akan ketemu ya. Apa yang dibutuhkan oleh pedagang, penderitaannya apa, pekerjaannya apa saja, dan apa yang disediakan oleh jasa kurir ini. Nah, ketika kita bisa membuat kanvas ini, kita bisa merumuskan value proposition-nya akan seperti apa. Ya. Nah, nanti kalian bisa bantu, pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa membantu untuk merumuskan ya, customer jobs-nya ini apa sih? Pekerjaan fungsionalnya apa? Atau pekerjaan sosialnya bagaimana? Pekerjaan ini mungkin bahasanya apa ya? Task ya. Bukan hanya kerja fisik, tapi kalau kita bahasa ini apa ya? Task, aktivitas yang berkaitan dengan emosional. Aktivitas yang berkaitan dengan sosial atau aktivitas yang berkaitan dengan fungsional. Sampai ke kebutuhan dasarnya ini. Ini isi dari customer jobs-nya. Kemudian customer pain. Customer pain ini adalah manfaat tadi yang diharapkan ya. Termasuk tadi bisa secara ekonomi, mungkin harga lebih murah atau waktu yang lebih pendek, lebih singkat, kualitas yang lebih baik, fitur yang lebih lengkap. Nah, ini adalah customer gain. Kemudian customer pain. Nah, customer pain tadi kan penderitaannya apa sih? Kita sama-sama pakai handphone, semuanya ada koneksi data, ada banyak provider. Tapi pain-nya apa? Oh, ada yang mahal. Ada lagi mungkin koneksinya jelek. Terus atau paketnya terbatas. Atau ya gitulah. Jaringannya tidak luas. Nah, pain. Dan ketika kita ngomongin pain di sini bagaimana solusi sekarang ketika kinerjanya buruk? Ya, maksudnya tadi kita bicara di sisi pain ini kan anggaplah ini sudah ada existing alternatif. Sudah existing alternatif, tapi dia masih menyisakan masalah. Contohnya tadi yang kita bahas di sesi awal ya. Risiko apa yang ditakutin? Nah, ini adalah kolom customer pain. Ya. Jadi tadi ketika kita nanti akan mengisi value proposition ya yang kita lakukan ini tadi mengisi blok produk dan service ya kita mengisi proposisi nilai dari produk atau service kita. Ya, produk jasa yang ditawarkan membantu pelanggan memperbaiki pekerjaan secara fungsional, sosial dan emosional. Ya. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan bagian sebelah kiri tadi, kita akan dapat mengevaluasi proposition value-nya apa, bagaimana sih yang dicocokkan dengan kebutuhan
pelanggan kita. Oke. Nah, pain relievers ini sesuatu yang meringankan penderitaan ya. Tadi saya sudah jelasin sekilas. Dari sisi apa nih? Apa dari sisi waktu, atau dari sisi harga, biaya, atau dari sisi kinerjanya? Termasuk kayak tadi, kalau ngomongin aplikasi ya, berapa kali jumlah klik untuk bisa sampai ke menu ini? Nah, itu adalah pain relievers. Ya. Kayak kita apa bedanya antara Mac dengan Windows, atau komputer dengan RAM tinggi RAM dibandingkan dengan SSD. Misalnya komputer setinggi-tingginya RAM, ketika dia nyalain komputer mungkin masih butuh sekitar 20-30 detik. Sedangkan kalau pakai SSD dalam waktu 5 detik dia sudah Windows-nya sudah siap. Nah, itu kan berarti cepat secara waktu. Ya. Oke, next-nya adalah tadi gain creators. Gain creators sih bagian apa dari produk atau jasa yang membuat pelanggan diuntungkan. Gain creatornya bisa lebih murah, lebih mudah, lebih cepat, hasilnya lebih banyak, kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, waktu saya share tentang user profile, kalian bisa lihat betapa pentingnya customer atau user profile. Early adopters atau target segmen yang jelas itu akan mempermudah kalian untuk bisa menciptakan value-nya. Ya, value ini value map ini ditentukan oleh oleh kalian sebagai pemilik usaha atau yang punya ide. Ya, tapi customer profile kita pelajari dari pengguna. Nah, fitness-nya ini tervalidasi oleh real user. Makanya ketika kalian kayak kemarin saya sempat nyinggung tentang apa ya, bikin persona atau bikin sampel demo. Ketika kalian bisa tunjukkan bisa divalidasi dengan pengguna yang aslinya, maka proses kalian melakukan unique value proposition juga akan semakin akurat. Nah, prosesnya nanti ya kita bisa bikin ya mau ditulis di papan tulis atau mau di tembok atau pakai post-it. Nah, ini proses yang saya rasa ya kita bisa lakukan. Dan apapun yang ada ini bisa aja kita tempelkan dulu, tapi pada akhirnya nanti kita juga saring yang mana yang kita pakai dan mana yang tidak. Atau kita bisa kelompokin yang mana yang sifatnya positif, yang mana yang sifatnya negatif, gitu, atau yang mana yang tepat atau tidak. Oke. Karena not all issues are created equal. Jadi ada bisa jadi kan tadi dari sisi user ya, dari sisi user kan kita bicara ada 3 ya, ada job, ada pains, dan ada gain. Bisa saja ini kita pengen menyasar spesialisasinya ke sisi mananya nih, kita pengen sisi ke jobs-nya. Atau kita mau nyasar dia menyelesaikan sisi pains-nya, atau kita mau ekstrim sisi gains-nya. Ya tadi, jadi tidak semuanya equal ya, bisa jadi beda-beda. Tergantung ketajaman kita lihat analisisnya. Nah, ini contohnya kan kalau customer segmennya di sini ini jualan apa? Parfum. Manner perfume. Customer segmennya adalah pria umur 25 sampai 40 di perkotaan. Gains-nya apa sih? Yang dia cari parfum dengan aroma enak, bahan alami, parfumnya tidak dingin. Ada lagi parfumnya sesuai dengan kepribadian. Nah, ini sesuatu yang dicari, yang akan diperoleh, diharapkan akan diperoleh. Ya, apa lagi nih? Parfumnya tahan lama. Ini kan yang dicari. Terus masalahnya apa sih yang ditemui? Oh, biasanya parfum ini klapnya udah bocor, atau stikernya jelek, dusnya tidak menarik, info produknya kurang jelas, aromanya cuma sebentar. Terus apa yang dia harus lakukan? Pekerjaannya dia bidangnya seperti apa sih, aktivitas sehari-harinya ya.
misalnya dosen atau pengusaha atau aktivitasnya dia sebagai seorang atlet atau mungkin pelajar, mahasiswa. Ya, ini contoh bagaimana kita membuat proposition dari sisi usernya. Kemudian dari sebelah kiri, ya ini yang berkaitan dengan produk atau service tadi ya. Misalnya gain creators-nya ada bahan baku, ada rempah, ada itulah aromatik segala macam. Ada bahan materialnya yang kita miliki. Terus mungkin ada harga atau kemasannya. Nah, ini kita bisa gunakan value proposition canvas untuk menentukan keunggulan dari produk jasa kita ini apa sih sebenarnya. Ya. Karena value proposition tadi akan menjawab 3 pertanyaan ini. Ya, pelanggan yang mana? End user ini yang mana sih? Channel yang mana yang akan digunakan? Ya, yang spesifik. Kemudian dia akan menjawab kebutuhan yang mana, jasa apa, fitur yang bagaimana. Dan 3 ini, harganya mau harga yang mana. Oke. Kayak tadi kan, Google, dia nyasar pengguna yang siap mau gratisan. Dia sudah sediakan Google Classroom, tapi dia juga ada yang berbayar, harus lembaga atau ya itulah. Ya, sampai dia menentukan berdasarkan tadi value-nya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada tanggapan atau mungkin memperoleh sesuatu? Pak Desi, Yes. Pak saya mau nanya Pak terkait tugas yang Land Canvas itu. Apa materinya harus sama yang sesi sebelum itu yang design thinking apa beda? Ya. Kalau kalian ingat, saya nggak tahu rekaman apa sesi live session ini kan kalian bisa simpan ya, bisa lihat lagi kan, bisa download ya. Justru sejak awal itu yang saya sampaikan adalah kita coba, jadi kita cari sesuatu yang memang kita hadapi secara real dan tugas ini bisa nyambung, bisa dipakai lagi. Jadi kemarin ada di Lean Canvas, ada di Design Thinking, sampai ke nantinya kan ini sampai ke value-nya seperti apa, sampai di akhir nanti kalian punya konsep ide usaha bagaimana. Nah, ini bisa kita angkat. Jadi bakal terkait terus Pak ya? Ya. Terus ya. Akan bagus kalau itu nyambung terus ya. Makanya kalau kalian lihat tadi forum diskusinya ya kan, dari yang kemarin kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Ya berarti kan akan bagus kalau ini nyambung dengan sebelumnya. Gitu. Atau kalau misalnya yang kemarin waktu bikinin kanvas atau yang latihan desain thinking ini asal-asalan, kalian mau remake, nah silakan. Ini masih punya waktu ya untuk perbaiki yang kemarin ya. Tapi yang ini nanti akan saya batasi cuma di hari ini saja. Oke? Oke, kalau Nadifa Yasmin, silakan. Oh ya, ya Pak, saya mau tanya untuk materi yang ini yang value proposition canvas ini, apakah nanti tugasnya bikinnya juga ya Pak ya? Berarti nantinya akan sampai ke situ, tapi apa? Kan kalau saat ini kan kita fokusnya ke yang kemarin ya, kita mereview yang ada sebelumnya. Ya, dari Lean Canvas, kemudian ada Design Thinking, itu kita ulang dulu. Nantinya ketika sebenarnya gini, tugasnya kan kita bisa maju mundur ya. Kalau tadi prosesnya sudah nyambung kan berarti udah ketahuan. Sebenarnya goalnya itu adalah nanti akan ketemu di Lean Canvas juga. Ya, cuma kalau kemarin waktu kita nyusun antara nyari problem, nyari solusi kan masih ada yang mungkin polanya lompat-lompat gitu. Terus kemudian ketika netapin value proposition masih ya udahlah kita asal nembak aja deh gitu. Nah,
si value proposition ini dengan apa materi yang tadi berarti kan sudah bisa lihat ya. Makanya di sini kalian bisa lihat di forum diskusinya kan. Dari problem yang sudah kalian tulis, ditugaskan kanvas sebelumnya, nyatakan unique value proposition-nya. Ini di forum diskusi yang hari ini. Oke, jadi untuk menjawab value proposition, maka kalian bisa pakai tadi skema kanvas yang bisa jelasin. Maaf Pak, saya mau tanya lagi boleh? Silakan. Ya, untuk ini kan di value proposition kanvasnya itu kan ada bagian creator sama customer ya. Untuk mencari hal itu tuh kita mulainya dari customer dulu atau dari creatornya sih Pak? Atau dari ide kita dulu gitu yang muncul? Ya pasti bukan ide kita. Kalau ide kita itu kan kita ngelamun ya. Maksudnya kita mungkin sudah punya koleksi informasi ya, tapi kita coba kalau misalnya apa? Kayak tadi misalnya coba tadi Nadifa ya. Nadifa misalnya dari problem yang sebenarnya diangkat apa sih? Dari tugas yang Nadifa yang kanvas kemarin kira-kira apa? Ini Pak apa? Animal testing for cosmetic gitu. Animal testing for cosmetic. Oke. Masalah sosial berarti ya. Masuknya wirausaha sosial. Terus itu problemnya ya, animal testing for cosmetic. Maksudnya itu kan problem yang ada di binatang, di lingkungan. Ya. Segmennya siapa? Kalau itu ada problem itu orang yang bermasalah dengan itu siapa? Orang-orang berarti ininya ya, bagian produksi si kosmetik itu ya Pak? Yang membuat kosmetik itu? Produsen ya? Ini agak rumit juga ya kalau memang seperti itu. Ini bobot sosialnya tinggi itu. Sosial itu maksudnya kaitannya dengan lingkungan gitu ya. Karena kalau kita bicara apa dari sisi produsen, ya mereka pasti setiap lab itu pasti kalau ngomongin tentang obat pasti akan melakukan pengujian ke animal kan, pasti ke binatang dulu. Binatangnya dimulai dari yang serangga, tikus, sampai naik lah, sampai terakhir dites ke manusia. Nah, kalau tadi lihatnya problem dengan apa animal testing itu yang bermasalah, yang menghadapi masalah sebenarnya adalah si perusahaannya kan, karena dalam proses produksinya pasti mereka butuh tes bahannya ke binatang, sedangkan di masyarakat ada kelompok pecinta binatang yang menentang testing itu. Nah terus ya kalau dilihat berarti si orang yang bermasalah usernya, berarti kamu lihat tadi kalau dari pengguna kosmetik mereka tidak masalah, bodo amat, mereka nggak peduli kan, yang penting barangnya aman dipakai. Yang bermasalah adalah sisi produsen kosmetiknya gitu. Nah sekarang kalau Nadia mau melihat itu sebagai problem, solusinya apa yang ditawarin? Anggaplah body shop. Atau mungkin kita cari yang lebih simpel Pak. Makanya kita cari yang real aja, ada yang di sekitar sini kan. Kayak tadi mungkin ini Pak, botol plastik dari apa ya, skincare gitu ya Pak. Gimana itu udah lumayan sederhana nggak? Misalnya nanti kemudian iya itu Pak. Nah itu kan baliknya memposisikan ya, ini ada masalah dengan limbah plastik, ya kan, masalah limbah plastik. Nah sekarang mau dilihat bisa ditentukan apakah mau dari sudut pandang body shop sebagai penjual apa kosmetik yang pakai botol plastik, atau dari sisi
wanita yang konsumen ya, yang mana yang akan kita angkat sebagai segmennya. Dan ini sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Body Shop juga sih. Body Shop itu kan melihatnya customer mereka beli botol, mereka beli make up, mereka punya botol, terus mau nggak mau kan mereka pasti menghasilkan sampah kan, mau dibuang sayang gitu. Tapi itu tadi si Body Shop melihat itu, makanya ini salah satu bentuknya bisnisnya. Body Shop dia melakukan wirausaha sosial di mana dia melestarikan lingkungan kan, mengurangi limbah, tapi dengan memberikan benefit juga ke si customer-nya dengan tadi setelah beberapa kali ini botolnya bisa ditukar dengan refill gitu kan, dapat tenaga gitu kan. Nah itu ya, jadi coba mungkin untuk pelatihan bisa juga gini, mau pakai yang kalian sudah punya sendiri silakan, atau bisa juga kalau mau latihan itu kita mempelajari apa yang sudah settle, sudah jalan sekarang. Kita pelajari lalu kita tembak kayak tadi yang saya lakukan dengan Gojek ya. Gojek itu kan sebenarnya itu adalah proses memotretkan apa yang sudah ada, apa yang sudah dilakukan, lalu kita coba pelajari prosesnya apa sih, ketemunya nanti dari situ kan ketemu bagaimana cara kita menyusun tadi value proposition, bagaimana kita menyusun sistem kanvasnya itu. Gitu ya. Dan ini untuk nanti ini masih wawasan kewirausahaan ya. Jadi ini masih semester 1 untuk teman-teman. Kita masih punya beberapa tahap lagi di belakang, tapi perlu diingat juga bahwa kita mulai dari yang real, apa yang memang kita miliki, apa yang memang kita hadapi. Dan ada di sekitar kita juga. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang ada pertanyaan atau mungkin mau didiskusikan? Cukup? Kalau sudah cukup, saya rasa kita bisa akhiri sampai di sini ya. Karena tadi jawab Pak Bondan, Mas Bondan, ada penanya. Oke, tidak jadi. Oke, kalau tidak jadi, saya rasa saya harus akhiri di sini. Terima kasih untuk sesi siang ini. Tugas yang tadi Lean Canvas dan Design Thinking yang masih tersisa, saya beri waktu sampai hari ini ya, supaya Pak, kita ya. Mungkin boleh nggak sih Pak di list yang udah gitu? Takutnya ada kayak kemarin tuh kayak saya salah posting deh yang di design thinking. Maksudnya di list aja yang udah kirim ke kita gitu. Katanya ada yang nggak ke upload pas jaringannya. Oke, nanti akan saya kirim ke ketua kelasnya Pak Evita ya. Nanti Ya, saya Pak, akan Evita. list Excel tadi akan saya kirim ke Evita. Siapa yang sudah dan siapa yang belum. Oke. Siap, Pak. Terima kasih. Yuk, terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Salam. Terima Terima kasih Pak. Sore. Siang.